Ada 9 hal yang perlu disiapkan sebelum babi melahirkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapkan kain lap. Fungsi dari kain lap yaitu melap atau membersihkan selaput yang ada di badan anak babi yang baru lahir. Selain itu juga untuk melap atau membersihkan air ketuban yang ada di mulut anak babi agar tidak kemasukan atau ditelan anak babi. Yang kedua, siapkan gunting. Fungsi dari gunting adalah memotong tali pusat anak babi yang baru lahir. Setelah anak babi dilap atau dibersihkan, wajib dipotong tali pusatnya saat itu juga dengan memberi jangka atau panjang sekitar 3 cm. Yang berikut, yang ketiga, siapkan alkohol. Fungsi dari alkohol adalah untuk membunuh bakteri yang menempel di tali pusat anak babi dikarenakan alat yang kita pakai tidak steril. Yang keempat, siapkan kain kasa. Fungsi dari kain kasa yaitu menekan tali pusat yang dipotong dengan menggunakan alkohol. Selain itu, kain kasa ini juga digunakan untuk menekan tali pusat saat memberikan obat merah atau biasa disebut betadine ke tali pusat anak babi. Yang berikut, yang kelima, siapkan betadine. Fungsi dari betadine yaitu untuk mengobati tali pusat yang baru kita potong agar cepat sembuh. Setelah tali pusat diobati dengan alkohol, segera tuangkan dengan betadine ke kain kasa, lalu ditekan ke tali pusat yang baru kita potong sehingga luka pada tali pusat anak babi bisa cepat sembuh. Yang keenam, siapkan kotak pemanas. Fungsi dari kotak pemanas yaitu memberi cuaca yang hangat saat anak babi dilahirkan. Cuaca anak babi saat di dalam perut induk babi dan saat di luar induk babi harus sama. Hal ini agar menghindari anak babi kedinginan dan bisa menyebabkan mereka diare dan mati. Cuaca di dalam perut anak babi dan di luar itu berbeda sehingga perlu kita samakan cuacanya. Karena anak babi belum terbiasa dengan cuaca yang dingin. Maka dari itu, kotak pemanas di bagian bawahnya perlu kita alas dengan serbuk kayu atau dedak padi. Selain itu juga perlu kita pasang dengan bola lampu pemanas untuk memberi kehangatan bagi anak babi. Lampu perlu kita nyalakan sepanjang hari agar kotak pemanas tetap hangat. Bila terlalu panas, bisa kita matikan lampunya. Disesuaikan dengan cuaca di dalam kotak pemanas. Yang ketujuh, siapkan gunting kuku yang besar atau tang pemotong gigi. Fungsi dari gunting kuku yang besar adalah untuk memotong gigi anak babi setelah 12 jam dilahirkan. Jadi setelah 12 jam dilahirkan, segera potong taring anak babi di bagian atas. Di bagian kiri ada 2 dan di bagian atas kanan ada 2. Taring anak babi juga ada di bagian kiri bawah ada 2 dan bagian kanan bawah ada 2. Jadi total taring tiap anak babi ada 8. Taring anak babi ini harus dipotong dengan hati-hati agar tidak terjadi pendarahan berlebihan. Bisa Anda potong dengan gunting kuku yang besar, tetapi ingat harus hati-hati. Tidak boleh melukai bagian mulut yang lain dan tidak boleh menyebabkan taring anak babi bergoyang. Hal ini bisa menyebabkan anak babi tidak mau menyusui jika giginya goyang atau sakit. Peringatan, jangan menggunakan tang sembarang, tetapi tang khusus pemotong gigi. Jika tidak ada, pakai saja gunting kuku yang besar seperti di video ini. Yang kedelapan, siapkan obat-obat seperti Verdex, antibiotik, vitamin B dan vitamin E. Setelah 12 jam melahirkan, induk babi wajib diinjeksikan dengan obat-obat ini. Dan juga anak babinya juga wajib diinjeksikan dengan obat-obat di atas. Verdex, antibiotik dan vitamin B dan vitamin E wajib diinjekkan ke anak babi setelah taring anak babi tersebut dipotong. Yang kesembilan, siapkan alat injek anak babi dan induk babi. Alat injek atau biasa disebut spoit injek itu dibagi atas 2, yaitu spoit yang 5 mili seperti di video ini dikhususkan untuk anak babi yang baru lahir sampai berumur 2 bulan. Sedangkan spoit yang besar atau yang 20 mili ini digunakan untuk menginjek induk babi dan babi grower dan finisher. Jadi 9 hal yang perlu disiapkan sebelum babi melahirkan yaitu siapkan kain lap,
gunting, alkohol, kain kasa, betadin, kotak pemanas, gunting kuku atau tang pemotong gigi, obat-obat seperti Verdex, antibiotik dan vitamin B dan vitamin E, spoit atau alat injek untuk anak babi dan induk babi. Jadi teman-teman, sekian video kali ini. Jika Anda berminat video tentang ciri-ciri babi melahirkan, perawatan anak babi yang baru lahir, dan cara merawat induk babi setelah melahirkan, dapat Anda lihat linknya di video ini. Saya ada taruh di deskripsi video ini. Silakan Anda menonton setelah video ini. Video berikut yang akan tayang adalah gejala babi mau melahirkan. Silakan teman-teman subscribe saja channel ini jika Anda tidak ingin ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Always Channel, pamit undur diri, sampai jumpa lagi.